Halo, apa kabar Anda? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Doni Hermatra. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama kami hari ini. Kebakaran lahan gambut terjadi di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin sore. Banyaknya ilalang kering membuat api cepat menjalar. Seorang dukun palsu di Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi karena telah mencabuli pasiennya. Musim panen durian tiba, meskipun hasil tahun ini menurun, petani durian di Desa Rantau Panjang, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kebanjiran pesanan dari berbagai kota. Kita ke informasi pertama. Setelah lama tak terdengar, kebakaran lahan gambut terjadi lagi. Kebakaran terjadi di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir pada Senin sore. Banyaknya ilalang kering membuat api dengan cepat menjalar ke lokasi sekitar. Kepulan asap pekat ini berasal dari kebakaran lahan terjadi di Desa Rambutan, Kabupaten Ogan Ilir. Banyaknya ilalang kering membuat api dengan cepat membesar dan menjalar ke lokasi sekitar. Petugas sempat dibuat kesulitan untuk melakukan pemadaman karena lokasi titik api yang cukup jauh. Api baru dapat dipadamkan setelah Satgas Karhutla Kabupaten Ogan Ilir berjibaku selama hampir 2 jam. Belum diketahui berapa luas lahan yang terbakar dan penyebab terjadinya kebakaran. Untuk mengungkap apa pemicu api penyebab terjadinya kebakaran, polisi masih memeriksa sejumlah saksi di lapangan. Kita sudah mengambil bahan keterangan terduga. Belum tersangka, belum. Terduga pembakaran ini masih kita mintai keterangan. Terduga masih kita lidik. Jadi penentuan itu belum. Anggota kita masih turun ke lapangan, termasuk juga laboratorium. Lahan yang terbakar saat ini telah diberi garis polisi oleh petugas Puslap 4 Mabes Polri Cabang Palembang. Polisi mengingatkan warga agar tidak melakukan pembakaran lahan dalam masa musim kemarau tahun ini. Selain ancaman hukuman yang menanti, tindak pembakaran lahan akan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sekitar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir. Tim reskrim dari Polrestabes Palembang menangkap 1 dari 3 komplotan pencuri mobil di kota Palembang. Tersangka diringkus polisi saat sedang berada di rumahnya di kawasan Sila Beranti, Palembang, dan polisi masih memburu 2 rekan tersangka yang masih buron. Dengan menggunakan kursi roda, pelaku pencurian mobil ini digelandang polisi ke Mapolrestabes Palembang pada Senin siang. Tersangka Alex alias Ujang adalah 1 dari 3 komplotan pencuri mobil yang tengah diburu polisi. Pria penyandang disabilitas ini bahkan tercatat sudah 3 kali melakukan pencurian mobil. Terakhir, komplotan tersangka menggasak sebuah mobil bak terbuka milik korban pada 17 April 2022 lalu. Mobil dicuri saat sedang terparkir di pinggir Jalan Ahmad Yani, seberang Ulu 2 Palembang. Mobil tersebut lalu dijual kepada seorang penadah di luar kota Palembang. Pelaku ini spesialis? Ya betul, spesialis nih. Ini dia juga sudah pernah melakukan dulu ya. Dulu dia ini residivis. Tersangka Alex merupakan residivis kambuan yang tercatat pernah tersangkut kasus serupa pada tahun 2017 lalu. Polisi kembali menjerat Alex dengan pasal tentang pencurian yang ancaman hukumannya paling lama 7 tahun penjara. Sementara 2 rekan tersangka berinisial N dan J kini masih buron. Dedi Irwansyah melaporkan dari kota Palembang. Seorang dukun palsu di Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir diringkus polisi karena telah mencabuli pasiennya.
Pelaku menyetubuhi korban dengan modus berpura-pura akan melepaskan makhluk gaib yang bersarang di tubuh korban. Imam Safaat, warga Tugu Jaya, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir, tak berkutik saat digelandang polisi ke Mapolsek Lempuing. Pria berusia 30 tahun ini berkedok sebagai dukun yang mampu menyembuhkan berbagai penyakit. Namun, bukan menyembuhkan penyakit, pasiennya justru diperkosa. Seperti yang dialami oleh seorang ibu rumah tangga bersama 2 orang putrinya di Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Kasus yang terjadi pada 14 Juli 2022 tersebut bermula saat tersangka berkenalan dengan korban melalui media sosial, mengaku dapat melepas makhluk gaib yang menempel di tubuh korban. Namun pada saat bertemu, korban bersama putrinya oleh tersangka dibawa ke sebuah tempat sepi dan memperkosa keduanya. Tidak sampai di situ, pada tanggal 17 Juli 2022, pelaku berdalih hendak memagar gaib rumah korban kembali melakukan aksi bejatnya. Selanjutnya pada tanggal 17 Juli, si pelaku menyampaikan bahwasanya dia akan datang ke rumah untuk memagar rumah dari korban. 17 malam ke sana. Di sana juga ada suami dari ibu ini, terus ada juga anaknya satu lagi yang sedang hamil. Nah, itu malaman itu terjadi semuanya keluarga ibu itu berhubungan badan dengan pelaku. Sementara suaminya disuruhnya untuk menjaga suatu barang yang katanya barang dari dia bahwasanya berupa keris untuk menjaga dalam satu kamar, jadi suaminya tidak boleh kemana-mana untuk menjaga keris tersebut. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti termasuk minyak wangi dan sebuah keris yang dipergunakan saat beraksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijebloskan polisi ke ruang tahanan Polsek Lempuing. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Direktorat Lalu Lintas Polda melakukan evaluasi pengaturan lalu lintas di beberapa ruas jalan di Kota Palembang. Evaluasi dilakukan di beberapa ruas seperti lampu lalu lintas di sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga simpang patal Jalan R. Sukamto Palembang. Pemantauan dan evaluasi pengaturan lalu lintas dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Sumatera Selatan. Para pejabat Dirlantas mengamati langsung perputaran kendaraan saat waktu antara lampu lalu lintas di sepanjang Jalan Basuki Rahmat hingga simpang patal Jalan R. Sukamto Palembang. Pemantauan yang dilaksanakan hari Senin lalu sebagai bahan evaluasi acuan rekayasa lalu lintas untuk menekan angka kemacetan kendaraan pada jam padat saat warga masuk kerja atau ke sekolah, serta pada waktu pulang kerja dan pulang sekolah di Kota Palembang. Buat rekayasa lalu lintas Jalan Basuki Rahmat yang selama ini mungkin pagi, sore mungkin terlihat agak sedikit padat. Mudah-mudahan dengan rekayasa tersebut kita bisa sedikit mengurai kepadatan tersebut sehingga memberikan kenyamanan kepada pengguna jalan yang ada di sekitar jalan tersebut. Temuan kita, Pak? Temuan kita satu, ini banyak belokan itu yang crossing. Jadi belok yang dari arah utara dan timur itu mereka bersamaan. Nanti akan kita coba mengurangi jumlah perputaran tersebut dengan teman-teman dari Satlantas Polrestabes Palembang dengan jajaran PJR Polda Sumatera Selatan. Mudah-mudahan dengan demikian kita bisa dapatkan rekayasa lalu lintas yang tepat, terutama pada jam-jam macet baik pagi hari.